Oke, halo guys, welcome. Selamat malam teman-teman semuanya di Breakthrough Community. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain datang, tak kenal maka tak sayang. Bosen banget sih sebenarnya gue dengerinnya gitu ya. Cuman gue beneran happy banget bisa connect sama teman-teman di sini semua yang have a still learning excitement in the middle of all the burnout or exhausted mungkin hari ini yang sebenarnya udah kerja udah suntuk atau hari ini benar-benar mau belajar sesuatu hal yang baru atau mungkin level up your knowledge ya teman-teman. Okay, guys, let me introduce me and where I am come from gitu ya. Ini Mbak siapa? Okay, welcome teman-teman semua ke Breakthrough Community satu kali lagi. Saya Sandra dari Breakthrough. It's a tech community part of Altera Academy. Kalau teman-teman baru pertama kali join, actually ini juga event pertama kali kita sih. Jadi saya juga pertama kali ya nge-host community ini. Okay, so actually we are building a community for Indonesian tech talent and tech leaders di sini gitu ya. Our biggest mission sih actually kita pengen bikin Indonesia itu jadi high quality tech talent home ground gitu ya. We hope that Google, we hope that Meta or Netflix open their development office in Indonesia gitu ya. Nggak cuma jadiin kita market doang, tapi they know that Indonesia have a potential tech talent gitu ya, yang worth buat mereka hire gitu. So we create a community for you guys to learn. We offer here a curated learning resources. Jadi kita bakal sediain teman-teman on-demand learning resources, real world projects, best practice, even performance coach. Jadi teman-teman kalau misalnya ini suatu hal yang baru mungkin ya di sebuah komunitas, apa nih performance coach gitu ya. Mungkin simply kalau teman-teman pengen tahu itu kayak guru BK gitu ya kalau di sekolah. Jadi kalau teman-teman mau coaching itu in term of, aduh gue sebenarnya gue bingung nih kalau managing emotion di kantor misalnya, atau gue nggak ngerti cara ngadepin untuk mereka yang manajer, gue nggak ngerti cara ngadepin apa namanya one on one misalnya gitu ya, nanti gue waktu one on one atau mau jadi mentor gimana sih caranya, atau gue burn out atau gue stres gitu kan, gue mau pindah kerja baiknya gimana, itu lu semua bisa curhat sih sebenarnya teman-teman dengan performance coach kita. Oke, fokus area di komunitas ini adalah kita mau belajar 3 hal, because we want to build Indonesian high quality tech talent and leaders. Kita fokus dari 3 hal. Yang pertama teknologi. We will apa namanya deep dive into technology, lebih ke konsep dan fundamental gitu ya. And then about people. People itu lebih ke personal, interpersonal skills, and communication or team management gitu ya. Intinya kayak gitu. Terus wellness, we also want to focus on your wellness. Jadi kita akan bawain juga materi-materi, nanti akan ada contohnya, managing stress, learning skills, dan lain-lain. Oke, di Breakthrough Community sendiri kalau teman-teman join ke dalam, nanti kita ada website-nya sih sebenarnya teman-teman kalau mau join, kita ada blended learning format gitu di dalam komunitas yang free ini, 100% free guys. Kita ada talks dan juga ada series, jadi talks yang bersambung gitu. Kemudian kita ada mentoring circle, kayak study group gitu ya, dan itu limited kelasnya. Kemudian ada video recording dari event seperti ini, event-event yang sebelumnya juga kita ada, dan ada performance coaching dan banyak artikel atau workbook yang bisa teman-teman kepoin gitu ya. Ya, we welcome all of you guys, all software engineer from all level. Terus teman-teman yang first time tech leaders, tech managers, career switchers, dan other professional ya di teknologi, data, QA, and whatever di teknologi. And this is our mentor so far. Di bulan Juni tahun lalu sebenarnya kita ada conference, Breakthrough Conference, dan ini beberapa pembicara dan juga mentor-mentor di apa namanya learning journey-nya di Breakthrough gitu ya. So merapat guys gitu ya, karena di sini kita benar acquiring apa namanya mentor-mentor yang bisa menginspirasi tapi juga bisa menuntun teman-teman hopefully gitu ya buat dapat career dan learning journey di tech. Oke, hari ini kita kedatangan Mas Riza gitu ya. Dan
Minggu depan kita kedatangan Ibu Arida. Ini yang aku bilang fokusnya di wellness. Kalau Ibu Arida ini teman-teman kepoin aja. Nah, linknya gitu ya. Langsung register. Kenapa? Karena it's only limited for 20 people. Jadi satu kelasnya ini beneran sedikit, cuman buat 20 orang. Nggak mau. Oke. Hai Mas Widya, kayaknya belum di-mute. Oke, so tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, aku please welcome Riza untuk naik ke atas screen gitu, ke atas screen. Oke. Ini Riza. Hai, oke, mungkin kenalin diri lu dulu kali ya, Zaya. Oke, sebelumnya makasih, thank you buat tim Altera Academy, Breakthrough.id, udah ngasih kesempatan buat saya buat jadi salah satu speaker pada malam hari ini, dan terima kasih juga teman-teman udah hadir di sesi malam hari ini. Mungkin tadi kata Sandra, malam-malam mungkin saatnya istirahat, mungkin ada yang pengen main ke mall atau gimana, ini nyempetin waktunya buat datang ke acara ini. Thank you banget. Yeah. Oke, mungkin langsung saya share screen aja. Boleh. Oke. Ya, untuk perkenalannya langsung di slide-nya. Oke, and by the way teman-teman, untuk pertanyaan bisa langsung pakai Slido ya. Jadi kalau misalnya daripada nunggu di akhir, masukin aja dulu Slido biar nggak kelupaan. Gitu. Udah gitu kalau ada yang pertanyaannya sama, langsung di thumbs up aja. Oke, silahkan Riza. Oke, thank you. Oke, teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih udah hadir di acara malam hari ini. Untuk suaranya jelas ya? Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Riza, tapi nanti detailnya bakal ada di slide selanjutnya. Jadi untuk malam hari ini saya pengen bawakan satu topik, yaitu salah satunya adalah back-end testing one-on-one. Kenapa saya kasih judul one-on-one? Karena one-on-one itu salah satu title yang paling mudah. Jadi ceritanya gini, saya ditawarin Sandra waktu itu buat jadi salah satu speaker, buat kita collab juga. Saya agak bingung tadinya mau ngasih bawa topik apa, akhirnya terbesit satu title ini ya, ini yang mau saya coba bawakan pada malam hari ini. Jadi teman-teman, buat malam hari ini saya pengen bawain itu sebenarnya lebih ke arah diskusi sih. Jadi kalau misalnya teman-teman ada feedback atau mungkin ada mungkin saya keliru atau gimana, kita mungkin coba saring diskusi lah gitu ya. Nanti kalau misalkan ada feedback atau apa, feel free. Jadi let's discuss. Oke, mungkin kita start aja dari perkenalan. Tadi Sandra udah bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan teman-teman, nama saya Riza Prananda Mansuri. Mungkin dari paling bawah saya lulusan Teknik Elektro 2012. Kenapa saya kasih tahun supaya teman-teman tahu sebenarnya saya masih muda. Jadi saya mengawali karir saya itu di Samsung R&D Institute Indonesia. Kemudian saya melanjutkan menjadi QA Engineer di Snapcard, kemudian lanjut lagi di Tokopedia menjadi seorang senior test engineer, dan alhamdulillah sekarang sudah dipercaya menjadi salah satu lead software development engineer in test /QA di Dana Indonesia. Oke, dan saya di sini menjadi lead software development engineer in test untuk departemen backend. Oke, jadi langsung aja saya akan coba kasih outline-nya. Jadi apa sih yang bakal kita lakukan pada malam hari ini? Jadi dimulai paling pertama saya akan introduce dulu nih supaya kita teman-teman di sini kita on the same page lah ya. Sebenarnya apa sih yang mau saya bawakan, apa yang ingin saya introduce kayak gitu. Yang pertama kita akan saya akan membawakan introduction atau background yang terkait dengan back-end testing ini. Tapi selain itu saya juga akan membawakan tentang front-end design pattern at glance. Jadi sedikit gambaran lah tentang design pattern yang biasanya digunakan oleh front-end QA automation. Kemudian saya juga akan memberikan sedikit sharing sedikit tentang terminologi yang biasanya ada di back-end, dan biasanya teman-teman QA back-end tuh yang ketemu dengan hal-hal ini nih nantinya gitu. Dan ini the main course-nya yaitu back-end scenario design pattern. Nah, back-end scenario design pattern ini apa? Nanti bakal saya jelaskan. Jadi teman-teman jangan exit dulu ya nanti ya. Oke. Kemudian nanti ada juga eksekusi dan demonya. Jadi di situ saya bakal menunjukkan
framework yang sempat saya buat untuk sesi malam hari ini, kayak gitu. Oke, mungkin tadi balik lagi supaya kita on the same page dan kita saling apa ya? Mungkin teman-teman di sini juga kan dari banyak ini ya, apa beda-beda gitu ya. Mungkin ada software engineer atau mungkin ada dari kalangan apa mahasiswa gitu ya. Jadi supaya kita apa ya tak on the same page itu tadi. Jadi saya mau kasih tahu dulu introduction tentang sebelum kita masuk ke topik utamanya. Oke, jadi saya sekarang bekerja di Dana sebagai SDT di Departemen Backend. Nah, kenapa? Jadi di Dana itu teknologi kita, apa misalnya divisi kita itu teknologi, itu dibagi menjadi dua departemen yang besar, yaitu front end dan back end. Jadi front end sendiri mereka punya software engineer sendiri, sudah pasti punya software engineer sendiri, punya QA-nya juga sendiri, dan back end juga memiliki software engineer sendiri dan juga SDET atau QA-nya sendiri. Itu merupakan apa ya legacy dari ketika Dana pertama muncul, jadi memang sudah dibagi departemennya menjadi dua departemen besar ini. Gitu. Nah, terus jadi kita nggak akan banyak bahas soal front end sebenarnya di sini. Kita bakal banyak bahas tentang back end-nya, gitu ya. Testing di back end itu seperti apa. Jadi sebelum mulai, saya pengen kasih dulu video seorang tester yang mengunjungi sebuah toko. Hey, how you doing? I'm pretty good. How are you? Thanks. What can I get you? Bread? Do you have bread? Yeah, we do. Would you like one? There you go. Thanks. Anything else? What? You don't want it? Do you have 9,000 breads? No, we have one. No. Can I order it? No, of course not. It's a local food store. Okay. Do you have hermit crabs or mini donkeys? What? What's that? No, we don't. No, it's a local grocery store. No hermit crabs? No, we don't. No. Okay. And do you have... What? No, mate. Just get up. Mate, Semicolon. get lost. Mate, Semicolon. get Semicolon. the mate, Don't get play the face. get the Okay. Take it Just- easy, horse. get lost. I'll be back tomorrow for penetration tests. Oke, jadi tadi ada video apa namanya video yang sekilas kayak menunjukkan role seorang QA gitu ya, di sebuah company, terutama di IT company. Nah, kalau misalkan saya pengen tanya, saya pengen apa ya, teman-teman coba ya, teman-teman dari video tadi kira-kira ada nangkep nggak sih kira-kira skenario apa aja sih si QA tadi tes gitu ya ke si seorang seller itu tadi. Coba kalau misalnya ada teman-teman yang mau ada punya ide atau seperti apa, boleh mungkin di chat gitu. Misalnya pertama tadi kita bisa lihat dia ada skenario untuk validasi apa ya tadi, random string gitu kan. Terus kemudian ada juga dia validasi tadi penetration test gitu kan. Nah, kira-kira ada teman-teman ada kebayang nggak sih dari video tadi dia ngetes apa aja sih sebenarnya si QA ini kayak gitu. Tes batas bawah, iya betul, validasi stok. Terus tadi juga ada drop table ya kan. Nah, itu jadi di video tadi itu sebenarnya menggambarkan QA, apa role sebagai QA. Mungkin teman-teman yang sebagai software engineer juga tahu rasanya ya gitu ya, jadi seller tadi gitu, dikasih apa QA itu kan biasanya testingnya itu benar-benar edge cases-nya itu bisa macam-macam gitu, bisa banyak banget. Bahkan bisa sampai kayak mungkin kalau yang QA-nya benar-benar bisa biasa testing sampai detail gitu, dia bisa benar-benar yang edge cases-nya itu benar-benar sampai bahkan software engineer pun kayak, kok lu bisa sih ngetes kayak gini kayak gitu. Oke. Jadi sebenarnya saya bukan ingin membicarakan itu tadi. Jadi sebenarnya ketika kita seorang QA testing ini,
Jadi banyak skenario yang bisa dites itu biasanya pada umumnya kita testing dari sisi front end atau UI. Nah, sebenarnya testing tadi itu bisa nggak sih dites dari backend? Sudah pasti bisa jawabannya. Dan itu akan seperti apa? Nanti kita bakal bahas di slide selanjutnya. Oke. Nah, tadi berbicara tentang dua departemen besar ya di Dana. Jadi di Dana ini pertama ada front end dan back end SDT itu masing-masing punya responsibility yang sebenarnya hampir sama, tapi memiliki beberapa job desk yang bukan job desk sih, mungkin skenario testing itu ada beberapa yang berbeda. Ya. Jadi kalau di front end itu mungkin yang teman-teman tahu juga front end itu kan sudah pasti beberapa test case itu mostly adalah end-to-end testing, dan kemudian sudah pasti functional testing juga. Dan sudah pasti mereka juga melakukan smoke testing. Dan smoke testing itu kan kayak misalkan, apalagi kalau misalkan timeline-nya itu udah cukup short banget deh, itu biasanya QA front itu biasanya melakukan smoke testing. Nah, kalau di backend juga kita melakukan hal yang sama, cuma bedanya apa? Jadi di backend itu kita melakukan testing functional, terutama API functional testing. Dan juga beberapa QA mungkin di luar sana ada beberapa yang mengerjakan unit test juga. Tapi itu biasanya unit test ini sendiri dikerjakan oleh developer sih biasanya. Nah, kemudian kita juga ada beberapa skenario yang end-to-end juga. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga load testing. Nah, load testing ini biasanya salah satu job role yang dilakukan oleh backend SDT, kayak gitu. Oke. Jadi sebelum lanjut ke main course-nya gitu ya, saya pengen ngasih dulu beberapa background gitu ya. Di antaranya, yang pertama, saya pengen nunjukin dulu sih kenapa kok kita butuh automation gitu ya. Ini ada salah satu video, mungkin teman-teman bakal tahu juga. Kita coba lihat. Ever since you robbed Vista Corp. Oh, excuse me, burgled Vista Corp. Vista security system was one of the most advanced in the business. It was supposed to be unbeatable, but you beat it. Would you like some sugar? Yeah, thanks. You know what? I'm okay. How do you make them do that? Ants can lift objects 50 times their weight. They build, farm. Oke, teman-teman ada yang bisa kasih insight nggak kira-kira dari video tadi itu apa sih yang bisa kita dapat, terutama sebagai QA gitu ya. Kalau mungkin teman-teman yang biasa jadi QA manual gitu, kira-kira boleh balas di chat teman-teman yang punya insight kira-kira dari video tadi apa sih yang bisa kita dapetin. Oke. Atau mungkin ada yang mau open mic, tesnya jalan sendiri. Oke. Itu salah satunya juga, tesnya jalan sendiri. Nah, tes jalan sendiri itu kan berarti salah satu reason kenapa kita pakai automation juga ya. Ada lagi yang lain mungkin? Oke, baik. Capek kalau ngangkat satu-satu. Kebutuhan. Oke, baik. Mungkin jadi salah satu alasan why do we need automation? Salah satunya kita kalau misalkan teman-teman yang sekarang itu sebagai QA manual deh. Kalau misalnya sebagai QA manual itu pasti ngerasain banget deh, kayak misalkan kita punya suatu aplikasi. Suatu aplikasi itu dia kan senarionya banyak, test suite-nya juga banyak. Itu test case itu bisa nyampe ribuan mungkin ya, sampai saking banyaknya gitu ya. Nah, seorang QA manual itu biasanya ketika regression terutama, itu mereka nge-execute ribuan test case itu benar-benar manual. Dan itu dan banyak sekali test case yang sebenarnya repetitif ya. Misalkan test case untuk login. Nah, test case untuk login ini kan sebenarnya suatu test case yang ketika nggak ada changes yang besar gitu ya di login gitu ya. Sebenarnya kita regressnya itu cukup nggak terlalu detail juga sebenarnya. Nah, tapi balik lagi kadang yang biasanya terjadi yaitu di login itu kadang ada aja gitu code yang nyenggol dan membuat suatu bug gitu. Nah, itu kenapa kita butuh yang namanya automation. Jadi automation ini merupakan salah satu
tools atau maksudnya salah satu hal yang bisa membantu kita sebagai QA supaya apa namanya kita ketika melakukan testing itu nggak perlu melakukan tes yang repetitif. Kita tinggal suruh aja ke toolsnya, ini bukan suruh ya, kita bikin script, nanti tools yang melakukan pekerjaannya untuk kita. Kayak tadi di video NPen itu, jadi kenapa kita harus nyuruh, kenapa kita harus melakukan, kita sendiri yang harus melakukannya, kalau misalnya kita bisa tanda kutip nyuruh si semutnya buat melakukan hal yang ingin kita inginkan gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, selanjutnya ini salah satu background kenapa saya ingin membawakan topik back-end testing pada malam hari ini. Jadi mungkin teman-teman yang udah familiar dengan QA knowledge gitu ya, dasar QA, pasti familiar dengan automation testing pyramid. Nah, automation testing pyramid ini apa? Jadi ini merupakan salah satu framework yang biasanya digunakan oleh test engineer atau QA untuk apa ya, menggambarkan tipe-tipe testing. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ada UI test, API test, dan unit test. Dan tadi saya sebutkan unit test ini sendiri biasanya dilakukan oleh developer. Nah, yang biasanya dilakukan oleh QA itu biasanya antara UI test atau API test. API test atau kita nyebutnya backend testing ya. Nah, kalau misalnya kita teman-teman lihat kenapa dibuat suatu piramid ini, jadi UI test ini ada cost-nya. Cost-nya itu yaitu pertama ada slower to execute. Kemudian more integration required in testing environment, dan less reliable. Kenapa less reliable? Karena UI itu merupakan salah satu komponen yang paling sering berubah. Fun fact, itu UI itu merupakan salah satu komponen yang paling sering berubah. Kayak misalkan tombol login aja bisa berubah kata-katanya menjadi misalkan login by email, misalkan, atau katakanlah menjadi daftar gitu kan, atau masuk. Nah, sedangkan API itu merupakan salah satu komponen yang paling jarang berubah. Itu kenapa kalau misalnya kita lihat di sini, automation test itu atau test script itu bisa jauh lebih banyak ketika kita mengerjakan suatu API testing, tapi cost-nya lebih rendah dan quick to execute, karena API itu jauh lebih cepat ketika kita ingin mengeksekusinya. Gitu. Nah, jadi sebelum lanjut ke backend testing, saya ingin kenalin dulu nih apa ya, salah satu design pattern yang paling sering dipakai oleh tim QA automation gitu. Salah satu yang disebutnya itu, nah di sini salah satu design pattern itu namanya adalah page object design pattern. Nah, tapi sebelum ke sana, saya ingin kita supaya kita on the same page gitu ya. Saya pengen refresh lagi. Jadi yang teman-teman tahu juga namanya test case itu ada suatu struktur minimalnya lah gitu. Atau kita nyebutnya minimum apa ya? Minimum test case lah gitu ya. Jadi suatu test case itu biasanya sudah pasti terdiri dari yang pertama ada test step-nya, atau test step itu bisa salah satunya menjadi salah satu precondition gitu ya. Dan kemudian sudah pasti di dalamnya ada juga expected result. Nah, test case yang kita punya itu bisa dikumpulkan menjadi test suite. Nah, kemudian di dalam test case ini kita juga punya namanya test case title, sudah pasti kan. Nah, test case title ini penting juga nih supaya kita bisa bedain gitu ya. Test case yang ini tuh untuk apa kayak gitu. Nah, kemudian precondition ini sebenarnya opsional, tapi cukup penting juga. Jadi contohnya misalkan kita punya skenario untuk beli pulsa gitu ya. Beli pulsa sudah pasti usernya harus login dulu dong. Nah, login ini menjadi salah satu precondition gitu. Nah, kemudian kalau sudah dapat gitu ya inti dari tadi test case-nya itu tadi, mungkin kita juga udah familiar lah ya sama teman-teman juga pasti udah pada familiar dengan struktur test case dasar itu. Nah, ini tuh ada salah satu design pattern yang paling sering dipakai oleh QA automation untuk terutama yang biasanya ngetes di front end. Nah, namanya itu adalah page object model atau page object design pattern. Nah, page object design pattern itu apa sih? Jadi page object design pattern ini merupakan salah satu design pattern yang tujuan utamanya tuh untuk bagaimana caranya kita punya banyak test case, tapi ketika kita memilih ketika ada changes gitu ya, ketika ada changes kita nggak perlu
ngegantinya itu di masing-masing test case gitu. Nah, jadi di page object model ini dia mengkategorikan apa itu istilahnya komponen itu dalam masing-masing page. Jadi katakanlah gini, misalkan kita punya suatu test suite di mana dalam satu test suite atau senario itu tuh ada login page, home page, dan kontak us page gitu untuk di sini ya. Nah, jadi nanti di dalam login page itu ada komponen apa aja sih? Misalkan ada elemen login button, atau misalkan ada field text field gitu ya, username dan password. Nah, itu nanti semuanya akan dikumpulkan dalam satu kelas. Biasanya kalau kita pakai Java itu dikumpulkan dalam satu kelas, yaitu namanya login page. Nah, nanti di dalam login page itu ada kelas-kelas ada elemen-elemennya itu kita taruh di dalam kelas tersebut. Nah, kemudian kita punya lagi misalkan page yang baru namanya home page gitu ya. Home page itu nanti di dalam situ ada komponen-komponen juga kita masukkan ke dalam kelas home page dan seterusnya. Nah, kenapa dibuat page-page seperti ini? Jadi ketika nanti kita ingin membuat sebuah test script, test automation script gitu ya, kita bisa menggunakan komponen-komponen ini menjadi lebih mudah, jadi reusable, dan ketika ada changes kita nggak perlu merubah dari masing-masing test case itu, kita tinggal rubah aja dari misalkan button login yang ada di login page, ya udah kita rubahnya tinggal komponen itu aja, nanti test case yang lain bakal ikut ke fix karena komponen yang kita perbaiki yang ada di login page itu kayak gitu. Oke, nah selanjutnya tadi kan front end nih. Nah, dari front end kita pindah lagi ke back end. Dan ya, sebelum kita masuk ke back end automation sendiri, ada beberapa terminologi yang pengen saya sampaikan gitu ya. Jadi ada apa aja sih di dalam back end ini? Nah, biasanya saya sendiri sebagai ketika melakukan testing sebagai back end tester, hal ya apa saja sih yang perlu diperhatikan? Nah, diantaranya ada beberapa back-end testing strategi yang penting harus kita perhatikan. Di sini saya bagi menjadi dua hal besar. Yang pertama ada functional API test, dan kemudian ada business flow test. Nah, functional API test ini di dalamnya ada apa saja? Yang pertama ada parameter check, idempotency, concurrency, dan error code. Nah, kenapa sih kalau kita harus ngecek beberapa hal ini? Jadi kayak misalkan kita punya satu API gitu ya. Contohnya API login. API login itu kan di dalamnya di dalam body-nya itu ada misalkan paling umum ada username dan password. Nah, parameter check ini fungsinya untuk apa? Jadi kita atau maksudnya strategi testingnya itu seperti apa sih? Jadi kita tuh ngecek masing-masing dari parameternya tuh. Misalkan username-nya kita isi empty, atau kita isi null, atau kita isi dengan random variable, random string gitu. Nah, itu merupakan disebutnya sebagai parameter check. Jadi kita mengecek dari masing-masing parameter ini dengan value-value yang akan kita kasih itu. Nah, kemudian idempotency. Nah, kalau dari tulisannya juga idempotent gitu ya. Idempotent itu jadi kita lakukan hal itu secara berkali-kali gitu. Nah, misalkan kita punya login. Nah, API login itu pada umumnya kalau misalnya user udah login, kan harusnya idealnya gitu ya, nggak bisa login lagi di tempat lain. Nah, berarti kan kita harus ngecek bahwa ketika user sudah login, nanti ketika login kedua kalinya harusnya gagal dong. Nah, itu merupakan idempotency check kayak gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada konkurensi. Nah, konkurensi ini jadi kita melakukan hal ini berkali-kali tapi dalam waktu yang bersamaan. Biasanya ini salah satu terms yang biasanya didengar ketika kita load testing sih biasanya. Nah, konkurensi ini jadi misalkan kita punya API login, kita lakukan secara bersamaan dalam 3 kali atau berapa kali gitu ya. Tapi dalam waktu yang sama. Nah, itu namanya concurrency check gitu. Nah, kemudian yang terakhir error code test. Nah, kalau misalkan kita punya suatu API, ketika dia error atau misalkan kita memberikan suatu parameternya salah gitu ya, dia kan pasti membalikan namanya error code, kayak misalkan username password invalid, atau misalkan ada bahkan mungkin sistem error gitu. Itu kan pasti itu punya error code sendiri. Nah, dari error code itu kita juga harus melakukan testing. Kenapa? Supaya pertama test coverage kita menjadi lebih luas, dan juga semua error code itu ya bisa ke cover gitu. Jadi kita nggak ada escape bugs gitu kan nantinya. Nah, yang selanjutnya ada business flow test. Business flow test ini diantaranya ada business scenario test, state machine, compatibility, dan regression. Business scenario itu jadi sebenarnya biasanya kita lakukan
itu skenario-nya itu end to end. Kayak misalkan contoh kita punya skenario beli pulsa tadi gitu ya, skenario beli pulsa, kita lakukan itu dari awal, dari login, kemudian misalkan buka suatu page, kemudian sampai check out ordernya itu kita masukkan ke dalam bisnis scenario test. Oke. Kemudian ada state machine juga. State machine itu kan state yang namanya suatu suatu service itu punya atau suatu API gitu ya, punya state machine itu punya state machine gitu kan. Kayak misalkan dari init kemudian menjadi in progress atau menjadi done. Nah, itu masing-masing state machine itu harus dicek juga tuh. Kemudian ada compatibility test. Compatibility test itu ketika kita membuat suatu API atau membuat versi baru dari suatu API. Nah, kemudian kita harus ngetes juga nih versi sebelumnya, itu compatibility test. Dan terakhir ada regression scope. Regression sudah pasti kita harus nge-regress senario-senario yang sebelumnya sudah ada gitu kan. Make sure bahwa itu nggak rusak gitu kan. Nah, juga ada di testing, ketika kita testing backend itu ada terminologi namanya sinkronus dan asinkronus. Ini mungkin teman-teman yang software engineer pasti udah familiar lah ya. Jadi sinkronus itu ketika kita melakukan hit suatu API, ketika kita kirim request-nya pasti dia langsung memberikan responsnya. Sedangkan asinkronus itu ketika kita mengirim suatu request, dia nggak langsung balikin responsnya. Itu bisa jadi mungkin biasanya ini terjadi ketika kita nge-hit API yang nge-publish sebuah message gitu. Nah, itu biasanya jadi asinkronus. Mungkin kita bisa ngecek di database-nya atau mungkin kita ngecek dari log-nya kayak gitu. Nah, di sini ada studi case. Jadi mungkin teman-teman yang udah teman-teman QA ya atau software engineer yang pernah melakukan testing, ketika kita punya punya skenario asinkronus nih. Kira-kira teman-teman lebih milih yang A atau yang B kalau misalkan lihat dari sini? Mungkin bisa kalau ada yang mau jawab bisa lewat chat atau ada mau open mic. B. Yang sering A. Itu merupakan salah satu ini juga sih apa. Biasanya emang banyak banget sih yang pakai yang A, ada juga yang pakai yang B, itu balik lagi sih. Nah, cuman di sini yang ingin saya lihat saya share gitu ke teman-teman. Kalau yang A itu kalau kita lihat di sini ada thread slip nih. Thread slip ini sebenarnya nggak salah juga sih, tapi kalau misalkan kita punya 1000 test case, terus di 1000 test case itu ternyata kita ngasih thread slip 20 detik di sini, tinggal dikaliin aja berarti 20 dikali 1000 berarti 20.000 ini kan second ya, 20.000 second terbuang hanya untuk menunggu sesuatu yang sebenarnya bisa jadi dia udah lebih dulu muncul gitu kasarnya. Nah, kalau di B ini dia menunggu wait until expected condition-nya itu jadi si elemennya itu muncul. Di sini misalkan tombol login. Nah, di sini berarti dia menunggu misalkan suatu web page itu kan kalau nge-load biasanya kadang ada satu komponen dulu yang duluan, misalkan di sini kasusnya login gitu ya. Login yang muncul muncul duluan. Nah, ketika sudah ketemu ya udah dia langsung melanjutkan ke step selanjutnya. Nah, itu dua tadi itu disebutnya implicit dan explicit. Nah, implicit wait yang tadi yang kiri itu yang thread slip itu adalah implicit wait, di mana kita tuh benar-benar memberitahu tesnya itu untuk berhenti dulu nih sebelum sampai yang expected responnya kita inginkan tuh muncul. Tapi dalam waktu yang sudah kita tentukan gitu. Nah, kalau eksplisit itu benar-benar ketika kita tuh ingin menunggu suatu komponen yang kita inginkan, tapi nggak harus menunggu komponen lain itu sampai ke load dulu kayak gitu. Oke. Ini selanjutnya baru ke main course-nya nih. Jadi saya di sini ada scenario design pattern namanya. Jadi, ini merupakan salah satu salah satu hal yang saya implement di tim QA backend. Jadi ini merupakan lebih ke approach sih dibanding ke framework. Jadi sebenarnya berawal dari automation test itu kan harus ada dua dasar lah yang saya biasanya terapkan gitu. Nah, jadi automation test itu harus yang pertama easy to maintenance dan dua easy to be read by others kayak gitu. Nah, jadi yang tadi struktur test case yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya,
di sini tuh saya di framework yang saya buat. Jadi by the way teman-teman, jadi ini framework ini tuh framework yang saya buat beberapa hari sebelumnya karena sayangnya framework yang kita punya di Dana itu closed source dan nggak boleh di-share. Jadi ini saya bikin satu framework gitu ya. Sebenarnya lebih ke strukturnya mengimplement yang saya implement di sana, tapi untuk code-nya itu nggak sama kayak sana karena code yang sana udah benar-benar cukup kompleks banget lah gitu. Nah, jadi pada dasarnya di sini ada beberapa folder yang saya bagi-bagi gitu. Jadi yang pertama ada API definition, kemudian ada test case, test helper, test logic, dan test suite. Core sama model ini, untuk core ini jadi core dari framework sendiri. Kelas-kelasnya saya taruh di sana, dan model ini sebenarnya opsional sih. Nah, API definition ini apa? Jadi API definition itu merupakan invokernya. Jadi ketika kita punya suatu API, gitu, misalnya contoh API login, nah kita taruh semua API definition itu di dalam folder ini. Jadi nantinya API ini tuh tinggal kita reuse aja. Nggak usah kita nanti nge-invoke lagi di setiap test case. Kemudian di sini, jadi di folder test case juga merupakan, di dalamnya ada kelas yang berisi test step yang ada. Oke. Oh iya. Sorry ya guys, jadi ini karena keterbatasan waktu juga, jadi saya coba agak cepat. Oke, kemudian ada test helper. Nah, test helper ini sendiri isinya adalah helper atau utils. Nanti di sini di dalamnya ada apa, saya bakal jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian test logic ini merupakan test step. Jadi test step yang kita bikin itu ada di dalam folder test logic. Dan selanjutnya ada nama test suite. Test suite itu ya kumpulan dari test case yang sudah kita buat akan dimasukkan ke dalam kelas yang ada di dalam test suite ini sendiri. Oke, selanjutnya implementasi. Jadi tanpa berlama-lama. Nah, jadi di sini saya punya contoh API yang sudah saya buat. Ini saya sempat buat API buat project saya. Jadi di sini ada salah satunya itu submit wishes. Jadi di sini ada submit wishes itu ada suatu API yang isi request-nya seperti ini dan responsnya seperti ini. Jadi di sini ada salah satu respons yang akan kita reuse nanti di API selanjutnya, yaitu attend the message ID. Nah, kemudian ketika kita sudah mensubmit gitu ya, mensubmit wishes, selanjutnya yaitu query. Nah, query ini merupakan buat salah satunya buat assertion-nya gitu, supaya kita make sure bahwa API submit ini berfungsi dengan semestinya. Nah, API query ini nantinya di sini dia ada salah satu query parameter yaitu message ID. Nah, nanti jadi dari sebelumnya dari API ini si message ID yang kita dapat nanti akan di reuse atau kita kita lempar ke API ini untuk nanti message ID ini kita cek bahwa value yang kita submit itu sesuai gitu kan. Nah, jadi ini salah satu framework yang saya buat kemarin. Teman-teman kalau misalkan ada yang penasaran gitu ya, pengen lanjutin atau pengen ya penasaran belajar tentang approach ini, bisa ke GitHub saya, namanya Bumok Test. Jadi Bumok itu kalau teman-teman tahu sebuah glacier gitu, glacier gede, atasnya kan kecil, bawahnya itu gede banget. Nah, Bumok itu bagian bawahnya. Jadi saya ngambil kata-katanya dari sana sebenarnya. Nah, di dalamnya itu tadi mungkin teman-teman udah dapat ya, ada API definition, test case, test logic, ada test helper. Nah, nanti di dalamnya itu ada API definition. Nah, API definition ini di dalamnya itu kita membungkus API-nya ini menjadi sebuah API definition, di mana nanti API definition-nya itu bisa di-reuse oleh test logic nantinya gitu. Jadi contohnya di sini ada submit wishes API. Di sini saya pakai JUnit plus rest assure. Jadi di sini saya pakai rest assure untuk invokernya supaya lebih mudah. Jadi ini teman-teman lihat di sini saya bikin satu fungsi metode submit wishes API. Di dalam itu dia sudah mengeprint request dan responsnya, dan nanti dibalikin responsnya untuk nanti bisa di-reuse. Nah, kemudian ada test logic. Nah, test logic ini nanti dia bakal nge-reuse si API definition-nya. Kayak teman-teman lihat di sini. Jadi kita bisa nentuin request apa aja sih yang mau kita masukin di dalamnya. Kayak gitu. Di sini misalkan invitation ID dan message. Nah, nanti dia bakal nge-hit si API definition submit wishes API ini. Selanjutnya ada test helper. Nah, test helper ini kalau misalkan yang biasa bikin service, mungkin ini
apa ya, kalimat lainnya juga service. Jadi merupakan beberapa metode yang bisa ngebantu test case kita. Dan biasanya precondition juga biasanya saya bilang ke tim untuk precondition kita taruh di test helper juga biasanya kayak gitu. Nah untuk assertion biasanya ditaruh di test helper juga. Nah kemudian ini komponen yang utamanya nih, test case. Nah suatu test case itu kan sudah pasti ada precondition, test step, dan juga assertion. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, jadi saya punya satu test case, verify your submit messages with parameters message. Jadi di sini dia kita nge-reuse test logic, yaitu submit wishes test. Nah, kemudian di sini ada assertion-nya nih. Assertion-nya kita assert bahwa ketika balikannya sukses, ya udah berarti kita test case ini berhasil kayak gitu kan. Nah, ini juga implementation dari test suite-nya, jadi kita tinggal manggil aja kelas-kelas dari si test case-nya, nanti kita nge-execute by test suite itu sendiri kayak gitu. Nah, kenapa framework ini saya buat seperti ini? Jadi balik lagi ke page object design pattern yang tadi sebelumnya, supaya kita tuh nggak usah nge-define API itu di masing-masing test case. Gitu. Jadi kita nge-define satu kali itu di satu kelas. Jadi nanti ketika kita bikin test case itu kita tinggal nge-reuse aja si API API definition-nya gitu. Nanti test logic-nya tinggal kita reuse aja. Nah, mungkin ini sekilas aja ya panitia, izin sorry. Izin sedikit buat nge-demo ke teman-teman. Jadi ini saya coba tunjukin supaya lebih ada gambaran juga ya. Jadi ini framework yang sudah saya buat menggunakan approach yang tadi saya kasih nama scenario design pattern. Jadi tadi saya udah jelasin tadi, kita punya API definition, test case, test helper, test logic, dan test suite. Nah, misalkan di sini kita punya sebuah test suite yang di dalamnya ada invitation test case dan user test case. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita punya beberapa test case nih di dalam test case ini. Nah, ini yang paling contoh yang paling ininya. Nah, di sini ada beberapa test step, di antaranya login dulu. Nah, loginnya pakai user login test. Kemudian ada submit new wishes. Setelah sudah submit new wishes itu nanti responsnya kita ambil, yaitu tadi message ID. Kemudian di sini ada message ID, kita ambil value-nya. Kemudian message ID tadi kita jadikan sebuah parameter yang nantinya ketika kita mau query si wishes test. Nah, di sini ada assertion-nya setelah itu. Nah, kalau misalnya kita lihat di dalam, misalnya query wish nih, ini merupakan test logic. Nah, test logic ini sendiri kita nanti tinggal bikin aja parameter-parameternya apa aja yang mau kita rubah kayak gitu ya. Nah, ini API definition-nya ini, nah di dalamnya ada invoker-nya. Nah, dalam invoker ini nanti parameter-parameter itu bakal nanti dia bakal nge-hit si API-nya, nanti dia bakal balikin responsnya. Kayak gitu. Oke, balik lagi. Oke. Mungkin malam ini cukup singkat waktunya. Jadi sorry teman-teman kalau misalnya agak ngebut juga, tapi teman-teman yang penasaran nanti bisa juga buka GitHub tadi yang tadi saya sempat share. Mungkin saya balikin lagi ke tim panitia untuk Q&A. Sorry ngaret. Santai banget. Oke, Za. Actually, gue nggak peduli ngaret atau enggaknya sih, karena materi lu bagus. Apalagi udah mulai ke akhir-akhir, karena we know the implementation langsungnya ya guys. Ini juga pertanyaan malah rame banget waktu slide-slide lu yang terakhir gitu. Oke, kita bahas pertanyaan pertama ya teman-teman. Anonymous, kalau testing pakai Java, desain back-end-nya juga harus Java atau bisa general? Terus tester yang mudah dipakai di BE apa Mas? Pro cons-nya apa? Komplit ya, ini yang nanya ya, bener nggak mau rugi. Oke. Coba kita jawab ya. Kalau testing pakai Java, desain back-end-nya juga harus Java. Jawabannya balik lagi ke kebutuhannya masing-masing ya sebenarnya. Jadi kebetulan di Dana ini sendiri kita pakai Java untuk back-end-nya. Cuman kita untuk komunikasi antar service-nya itu ada RPC sendiri. RPC-nya itu closed source dan punyanya Dana. Nah, itu tuh makanya kenapa kita pakai Java juga, karena yang pertama supaya bisa kompatibel dengan si RPC-nya. RPC itu Remote Procedure Call kalau teman-teman yang belum familiar. Jadi sebenarnya nggak harus juga sih kalau misalkan
backend-nya Golang gitu kan. Ternyata kan biasanya API itu bentuknya REST API kan. Nah, REST API itu nggak harus pakai Golang juga sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman ada yang familiar dengan Java, boleh pakai Java gitu. Atau bisa general. Terus tester yang mudah dipakai di BE apa, Mas? Tester itu mungkin maksudnya framework kali ya, atau apa ya? Pro cons-nya apa aja? Tapi ini correct me if I'm wrong ya, kalau yang nanya tester itu maksudnya tools ya. Kalau misalnya tools, kebetulan yang Bumok ini tadi sendiri saya bikin itu dari scratch, cuman pakai REST Assure untuk invokernya. Jadi invokernya kenapa pakai REST Assure? Karena salah satu framework yang paling mudah juga. Kalau teman-teman baca di dokumentasinya, REST Assure itu mudah banget makainya, beneran. Jadi mungkin salah satu yang termudah itu ya bisa pakai REST Assure sih. Tapi kalau untuk frameworknya, yang paling umum dipakai itu biasanya yang pertama JUnit, atau enggak ya TestNG. TestNG itu paling banyak banget dipakai sih. Kayak gitu. Pro and cons-nya apa? Sebenarnya saya pribadi nggak gitu nggak lebih banyak berkutat itu sama TestNG sih. Jadi mungkin pro and cons-nya juga belum begitu banyak tahu sih. Tapi nanti coba teman-teman kalau misalnya ada yang mau bisa coba explore aja. Oke. Next-nya. Selamat malam Kak, mohon sarannya. Saat ini saya sedang ada proyek migrasi dari sistem vendor ke pengembangan internal. Ini pertanyaannya yang mana ya? Itu kayaknya continue sampai ke bawah ya. Oh oke. Untuk sistemnya saya dan tim tidak mendapatkan source code. Mungkin ada saran dan berbagi pengalaman perihal migrasi sistem secara keseluruhan. Sepertinya pertanyaannya lebih baik dijawab oleh software engineer ya. Kebetulan kalau saya sendiri lebih ke tester, tapi kalau misalkan dari pertanyaannya, saat ini mempunyai migrasi sistem ke vendor, pengembangan internal. Oh, oke. Tim tidak dapat mendapatkan langsung. Jawaban termudah adalah reverse engineering. Jadi biasanya pertama learning by code mungkin ya, kalau misalkan ini source code-nya nggak di-open sama sekali gitu ya. Migrasi sistem atau testernya ya? Betul Kak. Oh ini Widya ya kayaknya pertanyaan Widya nih. Mbak Widya ini sebagai QA maksudnya kita benar-benar nggak tahu source code-nya gitu ya, apa gimana ya? Mbak Widya mau open mic juga monggo boleh. Mbak. Kita coba diskusi aja Mbak. Kadang-kadang menjelaskan dengan kata-kata itu sulit memang. Langsung aja Mbak, santai. Oh Mas Widya. Oh Mas, maaf Mas. Maaf Mas. Oke, monggo Mas. Ya biasa sih Kak. Jadi sering dikira itu cewek. Jadi gini, kita itu nggak dapet source code, jadi kita benar-benar mempelajari dari aplikasi yang sudah ada gitu. Jadi kita menjalankan fungsional dan operasionalnya dari sistem yang ada sekarang. Mungkin ada saran dari Kak Riza supaya kan kadang-kadang kita kelolosan nih, mungkin dari logiknya atau yang paling ditakutkan nanti kan di bagian kalau runtime error kan masih bisa langsung kelihatan ya. Yang bisnis error itu mungkin ada pengalaman di situ untuk memastikan kembali atau prosedur apa yang memastikan bahwa jangan sampai nanti ada di bisnis errornya itu ada masalah di bisnis logiknya seperti itu. Oke. Mas Widya ini berarti sebagai QA ya Mas ya? Saya kalau saya sih software sebagai software engineer dan juga kan di sini kita yang sebagai testernya juga. Tester juga ya? Iya. Oke. Berarti scope pertanyaan di sini kalau misalnya sebagai tester nggak dikasih source code, gimana caranya gitu ya? Betul. Oke, very good question sih. Yang pertama, yaitu tadi sih jawaban saya, balik lagi. Pertama, reverse engineering. Dan kalau misalnya kita nggak bener-bener nggak lihat source code-nya itu biasanya kalau misalnya teman-teman tahu atau Mas Widya tahu kan namanya black box testing ya, black box, di mana kita nggak tahu kan dalamannya kayak gimana gitu kan. Nah biasanya black box testing itu ya pertama smoke test sih. Jadi biasanya kita ngasih aja beberapa inputan gitu ya, nanti kita kumpulin respons-responsnya. Nah sebenarnya kalau misalkan source code-nya nggak dikasih kan pasti mungkin ada requirement-nya ya Mas. Mungkin cara termudah salah satunya kita bandingin dengan requirement-nya ya, mungkin kalau misalkan saran saya pribadi sih. Nah, dari situ nanti kita dapat test case based on di white box testing tadi. Nanti baru kita mungkin kita verifikasi lagi bahwa
memang sudah benar seperti ini apa belum gitu responsnya. Mungkin itu salah satu saran dari saya, moga-moga menjawab ya. Oke Kak, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas. Oke, next. Oke, pasien berikutnya Riza. Guys, ini karena kita keterbatasan waktu, jadi aku langsung pilihin aja ya pertanyaannya. Kalau mau nanya soal tools yang dipakai, kayaknya tadi udah ada beberapa yang disebutin juga sama Riza gitu ya guys. Terus bagaimana nge-automation API yang mempunyai respon dynamic? Good question. Very good question. Ini juga salah satu skenario yang paling sering kita temuin, udah pasti ya. Contohnya kayak misalkan yang paling dynamic itu biasanya waktu, ya kan? Nah, yang paling pasti ketika kita nge-put assertion, kita naruhnya jangan statik juga. Misalkan katakanlah tadi waktu gitu kan, waktu itu biasanya contohnya tanggal lah gitu, tanggal yang paling mudah tanggal kali ya. Kalau tanggal itu kan pasti berubah-ubah kan, tiap hari udah pastilah. Nah, ya udah berarti kita biasanya pakai misalkan kita bikin nanti di test helper-nya itu suatu metode buat nge-get current date. Nah, nanti si current date-nya itu kita masukin ke dalam satu variabel buat nantinya disimpan di assertion-nya. Salah satunya itu sih untuk dynamic-nya. Atau mungkin dari Mas atau Mbak Anonymous-nya ada ini case nggak mungkin yang bisa dikasih ke saya gitu. Silakan open mic teman-teman. Kalau ini yang pertanyaannya siapa nih? Atau mau lanjut? Oke, 3, 2, 1. Itu. Oke, next pertanyaan ya. Apakah back-end testing-nya hanya nge-testing API, Mas? Atau ada tes yang lain juga? Back-end testing itu sebenarnya secara general luas. Pertama sudah pasti API testing, kemudian kita juga udah bisa ngetes, udah pasti database checker, database testing juga, database validasi. Kemudian ada juga ngecek messaging, log, cage, kemudian performance test tadi juga. Jadi banyak di back-end testing ini banyak sih sebenarnya yang kita tes, bukan hanya cuma API-nya saja, tapi logic di dalamnya juga, kemudian database checker juga kayak gitu. Oke, semoga menjawab ya. Menjawab. Pentingkah belajar CI/CD untuk tester? Nah, ini juga merupakan salah satu hal yang saya pengen sampaikan juga sih. Kita sebagai QA juga jangan terpaku atau cuman benar-benar belajarnya ya soal QA aja. Sebenarnya QA itu luas banget loh kalau teman-teman pelajari gitu ya. Jadi CI/CD itu merupakan salah satu hal yang wajib kita pelajari juga. Kenapa? Karena ada mungkin di luar sana ada QA with DevOps culture apa ya istilahnya, gue lupa. Jadi kita harus tahu juga gimana cara bikin CI/CD supaya testingnya lebih cepat. Nanti kemudian ketika kita bikin tes automation tadi, kita misalkan mau dimasukin ke dalam kontainer gitu. Nah itu kan berarti harus tahu juga kan ilmunya gitu, dari ilmu dasar DevOps gitu kayak gitu. Di CI/CD juga kita harus tahu juga sih. Oke, thank you. Kayaknya kita last 3 question lah ya. Ini soal ada yang di up nih. Oke, ini ada yang pertanyaan. Sebenarnya pekerjaan back-end itu real case-nya seperti apa? Apakah demand back-end terus meningkat? Guys, come on. Ini dia bukan, ya oke, dia back-end tester, but oke, mungkin lo dari teman-teman lo yang back-end engineer gimana, mungkin bisa sharing ya. Ini trennya gimana? Apalagi buat sekarang back-end developer ya, terutama ini mungkin developer kali ya. Back-end developer ini salah satu role yang paling banyak dicari banget. Jadi FYI teman-teman, Dana juga masih open nih. hiring buat jadi software engineer terutama di back-end. Jadi sampai sekarang pun kita masih mencoba memenuhi slot itu, dan banyak sebenarnya yang ngelamar banyak banget, poolnya lumayan besar, tapi untuk mencari istilahnya tenaga yang sesuai itu sangat sulit banget sih kayak gitu. Oke, jadi guys pelajari ya itu back end kalau misalnya. Oh by the way, framework yang dipakai Dana apa, Za?
Frameworknya jadi Dana itu closed source sebenarnya frameworknya, tapi jadi di sana kita pakai Java, bikinnya itu dari scratch sih. Jadi mungkin kalau buat frameworknya kita pakai TestNG sih intinya untuk yang open source-nya ya. Tapi untuk detailnya itu belum bisa saya jabarkan, nanti join Dana aja. Oke. Oke, pokoknya belajar aja teman-teman, latihan yang banyak. Yes. Oke, ini kayaknya terakhir ya. Which approach do you think works best in testing? Test first or test last? Which approach do you think work best in testing? Good question. Ini pertanyaannya bagus-bagus ya, serius. Yeah. Test first or test last? Test first kita kenal kalau di QA itu namanya shift left testing ya, shift left testing. Jadi biasanya kalau di back end testing itu ini possible untuk melakukan shift left testing once code developer-nya ini ready. Jadi contohnya kita punya 3 API. Nah, kita nggak usah nunggu sampai 3 API ini selesai. Kita bisa ketika satu API udah selesai, minta developer buat deploy gitu ya. Terus kita bisa mulai testing sih. Dan itu cukup membantu kita untuk mempersingkat waktu testing kayak gitu. Jadi jawaban untuk test first or test last better shift left sih. Gitu. Kalau test last nanti panjang banget waktunya, belum kalau ada issue, kalau ada bug itu bisa jadi panjang lah waktu testingnya. Seperti itu, moga-moga menjawab. Oke, semoga menjawab. Teman-teman, aku bangga sekali sama kalian yang hari ini bertanya, karena pertanyaannya bagus-bagus ya. Awesome. Again, thank you guys semuanya. Thank you so much Riza udah sharing sama kita hari ini dan menjawab banyak pertanyaan. Thank you buat pertanyaan yang sangat-sangat mantap Jaya gitu, dan semangat belajarnya teman-teman. Hopefully our mission together to make Indonesia itu jadi high quality tech talent home ground bisa terwujud dengan semangatnya teman-teman bisa learning. Oke, untuk menutup, Za, kata-kata cantik dong, kata-kata motivasi terakhir buat kita di sini. Oke. Mungkin ini kata-kata yang paling sering gue kasih, berubah jadi saya dari gue. Yang paling sering gue kasih ke tim, keep challenge yourself, stay foolish, stay hungry kalau kata Steve Jobs di sana. Jadi tetap jangan berhenti di situ aja. Ketika kita menjadi seorang yang misalkan udah di posisi di atas, jangan pernah berhenti buat nge-challenge diri sendiri, selalu cari sesuatu yang bisa bikin kita lebih improve, dan keep humble. Thank you. Oke guys, sampai di sini sharing session hari ini sama mentor kita Riza. Again, thank you Riza. Thank you for panitia juga. Sorry kalau ada salah kata, ada keliru ya. Yeah, of course, it's okay. Thank you ya, sampai bertemu di event kita berikutnya ya, karena kita akan selalu punya weekly event. Jadi tungguin aja newsletter dari kita setiap minggu, jangan sampai ketinggalan. Oke, thank you. Have a nice rest, guys. Thank you semuanya.